Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlika Bele dari program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Ibnu Sina. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yaitu Analisa dan Desain Algoritma, membahas analisis kompleksitas algoritma non-rekursif order of growth. Ini adalah kunci untuk memahami seberapa baik kode kita bekerja, terutama saat dihadapkan pada data dalam jumlah besar. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus peduli dengan analisis ini? Bukankah kita hanya perlu mengikuti waktu eksekusi kode di komputer saja? Jawabannya, analisis algoritma bukan menghitung detik atau jam saja, melainkan tentang skala. Bayangkan kita memiliki dua algoritma, keduanya cepat untuk 10 data, tapi bagaimana jika datanya bertumbuh menjadi 10.000 atau bahkan 100.000 atau bahkan sejuta? Kompleksitas algoritma memberitahu kita bagaimana kinerja kode kita akan meningkat seiring bertambahnya input. Mari kita pakai analogi dapur. Misalkan, memasak mie untuk 2 orang itu mudah, tapi ketika kita harus memasak untuk 2.000 orang, kita tidak bisa hanya menggunakan panci yang lebih besar. Kita butuh sistem manajemen waktu dan alat yang sama sekali berbeda. Inilah yang dihindari oleh algoritma yang efisien. Sebelum masuk ke kompleksitas, mari kita fokus pada algoritma non-rekursif. Ini adalah algoritma yang berjalan secara linier tanpa memanggil dirinya sendiri. Dalam algoritma ini, ada 3 struktur dasar yang kita analisis biayanya. Yang pertama adalah sequence, pernyataan berurutan, seperti X sama dengan Y plus 1. Ini adalah operasi dasar yang biayanya konstan. Kedua ada assignment, operasi penugasan yang juga konstan. Dan ketiga ada loops atau perulangan. Ini adalah bagian yang paling penting. Perulangan baik for maupun while adalah tempat di mana waktu eksekusi kita mulai terlipat ganda atau bertumbuh. Analisis kompleksitas akan sangat berpusat pada perulangan ini. Sekarang kita masuk ke inti pembicaraan, yaitu order of growth, yang akan kita representasikan sebagai notasi Big O. Definisi, Big O notation adalah cara formal untuk menggambarkan bagaimana waktu eksekusi algoritma tumbuh seiring bertambahnya ukuran N. Kita selalu fokus pada kasus terburuk untuk menjamin kinerja minimumnya. Secara hierarki, di sini kita memiliki hierarki performa dari yang terbaik atau bisa kita bilang paling cepat hingga yang paling lambat atau yang paling beresiko. Yang pertama itu adalah O1, konstan, waktu tidak bergantung pada N-nya. Lalu yang kedua adalah O log N atau logaritmik, sangat cepat bahkan untuk data yang besar. Lalu O N atau linear, ideal untuk banyak kasus. Selanjutnya O N log N atau linearitmik, sedikit lebih lambat dari linear tetapi masih sangat baik. Lalu ada O N kuadrat, harus dihindari jika input N bisa sangat besar. Yang pertama adalah constant time atau waktu konstan. Kelas emas kita adalah O1. Algoritma ini berjalan dalam waktu konstan. Artinya, mau ada datanya 10 ataupun 10.000, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi itu tetap sama. Contohnya, mengakses elemen pertama dari sebuah array. Integer item sama dengan array 0. Operasi ini hanya membutuhkan satu langkah, terlepas dari seberapa panjang array-nya.
Analoginya adalah mengambil buku paling atas dari tumpukan, mau tumpukan buku itu setinggi 1 meter atau setinggi langit-langit pun, usaha yang kita butuhkan untuk mengambil buku yang paling atas akan tetap sama. Yang kedua itu linear time atau waktu linier. Di kelas ini, waktu eksekusi berbanding lurus dengan jumlah data atau n. Ini biasanya terjadi pada loop tunggal yang beriterasi dari 1 hingga n. Jika n adalah 10, ia berjalan 10 kali. Jika n adalah 1000, ia berjalan 1000 kali. Hubungannya lurus. Kalau secara analogi, seperti kita membaca buku halaman per halaman. Jika kita baca buku setebal 100 halaman membutuhkan waktu 1 jam, maka jika buku tebalnya 200 halaman, maka waktu yang kita butuhkan adalah 2 jam. Pekerjaan itu akan tumbuh seiring dengan jumlah halamannya. Yang ketiga adalah quadratic time atau waktu kuadrat. Ini adalah kelas yang harus kita waspadai. ON kuadrat atau waktu kuadratik, kompleksitas ini terjadi ketika kita memiliki nested loop atau looping di dalam looping, dan kedua loop bergantung pada ukuran input n-nya. Waktu eksekusi naik secara drastis seiring bertambahnya n. Jika n sama dengan 10, hanya 100 operasi, tapi jika n sama dengan 1000, operasinya akan naik jadi 1 juta. Sebagai analogi, yang paling terkenal adalah semua orang bersalaman di sebuah pesta. Jika ada n orang dan setiap orang harus menyalami semua orang lain, total salaman yang terjadi adalah sekitar n kuadrat. Semakin ramai pesta, semakin cepat kekacauan terjadi. Selanjutnya itu comparison chart atau perbandingan visual. Grafik ini menunjukkan perbandingan visual ketika kelas kompleksitas ini. Perhatikan garis ON kuadrat atau yang warna merah. Ini melesat tajam ke atas. Ini adalah performa buruk yang kita coba hindari. Di sisi lain ada garis ON yang berwarna biru, naik secara stabil, dan ada O1 atau hijau, hampir tidak bergerak. Kuncinya adalah untuk data yang kecil, perbedaannya mungkin saja tipis. Tetapi begitu kita memasukkan area data yang besar, performa algoritma ON kuadrat akan membuat sistem kita lumpuh dan tidak responsif. Ini yang harus kita hindari. Selanjutnya, aturan dasar analisis loop. Yang pertama adalah loop sederhana. Waktu eksekusi hanyalah jumlah iterasi loop tersebut. Loop 1 hingga n adalah ON. Kedua, nested loop atau loop bersarang. Kompleksitasnya adalah perkalian antara kompleksitas loop luar dan loop dalam. Dua loop bersarang yang berjalan hingga n menghasilkan ON kuadrat. Pernyataan berurutan. Kita hanya perlu menambahkan kompleksitas setiap blok dan kemudian mengambil yang terbesar, yang kita sebut dominant term. Misalnya, ON diikuti oleh ON kuadrat, totalnya tetap ON kuadrat, karena ON kuadrat jauh lebih besar dan bernominasi saat n membesar. Nah, ini adalah contohnya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Sebagai penutup, 3 poin kunci yang harus selalu kita ingat saat mendesain algoritma, yaitu efisiensi itu penting. Selalu usahakan untuk memilih algoritma dengan order of growth yang serendah mungkin, seperti O1, O log n, ataupun ON. Hindari kompleksitas, waspadai menggunakan nested loop yang bergantung pada ukuran input yang sama, karena ini menghasilkan ON kuadrat yang merupakan masalah kinerja besar. Dan yang terakhir adalah memahami skala. Analisis kompleksitas mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat performa dari lingkungan uji, tapi bagaimana kode kita akan bertahan ketika data mencapai skala dunia nyata.
Baik, sekian presentasi dari saya mengenai analisis kompleksitas algoritma. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.